Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i wa ahli baiti wa dhurriyyati wa azwajihi ummahatil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala man min musaqqatil asrar wa anfalaqatil anwar wa fi irtaqatil haqa'iq wa tanazzalat ulum adam fa'jazal khalaiq wa lahu tala'alatil fuhum falam yudriku minna sabiq wa la lahiq fariyadul jabalud fi baydhi jamali muniqatun wahyadul jabar fi anwari mudathfiqah amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih ila akhir. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kenikmatan iman, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sekali lagi di atas mimbar ini kita mengingatkan ittaqullah, tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, dengan bersungguh-sungguh. Di samping kita harus menjauhi seluruh larangan yang telah digariskan oleh baginda Rasulullah SAW. Di tengah kondisi yang saat ini cukup berat, kita perlu mengingat lagi langkah-langkah apa yang semestinya menjadi landasan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun hamba Allah, siapapun, tidak hanya manusia tapi khusus pada hamba Allah, pasti semuanya ingin husnul khotimah, pasti, siapapun. Tapi perlu dicatat, husnul khotimah itu adalah hadiah besar. Sebelum peroleh hadiah, paling tidak kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang berprestasi. Dan langkah yang pertama adalah husnudzon. Langkah yang pertama adalah husnudzon. Jelas dalam hadis qudsi baginda Rasulullah SAW, hadis qudsi adalah hadis dari Allah melalui baginda Rasulullah. Teksnya melalui baginda Rasulullah. Ana inna dhanni abdi bi, saya menurut prasangka hambaku. Jadi kadang kita lepas dari dhon ini, kita lepas dari prasangka ini. Ingat, segala sesuatu yang terjadi di hadapan kita semua atas iradah, atas takdir Allah, ketentuan Allah. Apapun yang terjadi, maka sebaik-baik kita adalah husnudzon. Bahkan mungkin seakan tidak baik bagi kita, ujian bagi kita, itu adalah kita yakini bahwasanya itu adalah kondisi terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Contoh kecil, ada orang yang di tepi jalan, ada orang yang di tepi jalan nunggu kendaraan, tapi di situ ternyata kakinya digigit semut. Maka dia pun menghindari dari semut-semut yang menggigitnya. Di detik berikutnya ada mobil yang lepas kontrol, tidak bisa direm, akhirnya menabrak tempat itu. Kalau dia tidak punya husnudzon, maka dia akan
berburuk sangka pada semut itu yang menggigit dia, tapi dari situ dia diselamatkan oleh semut itu. Jadi penting landasan kita melaksanakan semuanya, apapun yang seakan mungkin jelek bagi kita, tapi itu adalah kondisi terbaik bagi kita. Husnudzon, ana inna dzanni abdi bi, saya menurut prasangka hambaku. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu. Kondisi Indonesia saat ini seperti ini, ada Covid, Corona, demo dan lain sebagainya. Yang jelas kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita husnudzon kepada saudara-saudara kita, terlebih para orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Husnudzon. Selanjutnya setelah husnudzon, kita akan menata niat kita. Karena setelah husnudzon, yang kita lakukan adalah husnun niyah. Husnun niyah akan memperbaiki niat kita. Innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang masyhur luar biasa. Bahkan diajarkan langsung oleh dua guru besar, guru dunia dan guru langit. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung didampingi oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril datang di hadapan baginda Rasulullah dengan para sahabatnya, termasuk ini, akhirnya innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Kita yang kadang lupa dengan niat. Kalau tanpa niat, maka seluruh amalia kita bukan a'mal, tapi af'al. Kalau tanpa niat, maka kita bukan a'mal, tapi af'al. Sudah pekerjaan biasa saja, atau rutinitas biasa saja, atau bahkan pekerjaan yang tidak ada nilainya. Ketika dibarengi dengan niat, seluruhnya, seluruh ibadah, bahkan belanja ke pasar, beli tempe, tapi kalau diniati itu ibadah, maka itu adalah a'mal. Maka innamal a'malu binniyat. Kalau af'al, seakan-akan orang ngelindur, bahasa Jawa. Husnudzon, husnun niyat. Selanjutnya setelah husnun niyat kita akan menimbulkan husnul aqidah. Memantapkan diri kita menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah, bukan karena yang lain. Sebab ada definisi yang luar biasa. Al-amal li ajlin nas syirkun. Mungkin dulu kita mengenal al-amal li ajlin nas riya. Amal karena manusia riya. Dulu kita mengenal itu ketika kita masih sekolah, di bangku sekolah dan sebagainya. Tapi ketika kita berbuat amal membandingkan Allah dengan makhluknya, tidak hanya riya, tapi syirik. Imam Ghazali pun mendefinisikan demikian. Al-amal li ajlin nas syirkun. Kalau kita berbuat sesuatu karena manusia, kita melaksanakan sholat karena manusia, kita melakukan sedekah karena manusia, kita melakukan zakat karena manusia, syirik. Lah riya bagaimana? Tarkul amal li ajlin nas. Meninggalkan amal karena manusia. Gak jadi sholat, nanti kalau saya sholat dianggap orang sombong. Nggak jadi sedekah, nggak jadi zakat karena saya melakukan ini, saya nggak jadi zakat ke situ, nanti saya dianggap orang sombong. Inilah yang menjadi riya. Tapi kalau al-amal li ajlin nas, lebih bahaya lagi, syirik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka perlu bagi kita sekali lagi husnudzon, husnun niyah, husnul aqidah, menata akidah kita lillahi ta'ala. Kita lillahi ta'ala. Semua apa yang kita lakukan, apa yang kita tinggalkan, lillahi ta'ala. Dari 3 tahapan inilah insya Allah akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Mungkin itu sidang Jumat yang bisa saya sampaikan dengan waktu yang singkat ini. Semoga apa yang kita sampaikan, kita ulas pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita, bagi kehidupan dunia dan di akhirat. Ada hal penting lagi mungkin yang perlu saya ingatkan pada kita semuanya. 2 minggu lagi insya Allah kita akan masuki bulan Maulid
hari terbesar bagi umat Islam adalah Maulid Nabi. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Tanpa kehadiran Kanjeng Nabi maka tidak ada hari besar yang lain. Tidak ada Ramadan, tidak ada Idul Fitri, tidak ada kurban, tidak ada Idul Kurban, tidak ada hari-hari besar Islam yang lain, tidak ada Hijriyah, bahkan tidak ada Lailatul Qadar. Maka hari terbesar bagi kita adalah hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat kita, yang menerangi kita dari dunia kegelapan menjadi dunia yang terang benderang. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.